97,8 FM di Gema Nada. Satu frekuensi 1000 cerita mengalun pelan menjadi teman setia di setiap suasana. Halo pendengar setia Gema Nada, baik lagi nih bersama gue Yola. Selamat datang kembali di siaran kami yang akan menemani waktu kalian semua. Semoga Sobat Gema semua dalam keadaan baik dan sehat ya dimanapun Sobat Gema berada. Namun pada kesempatan kali ini dunia hiburan tanah air sedang diselimuti kabar duka. Industri musik Indonesia kehilangan salah satu penyanyi berbakatnya, yaitu almarhum Vidi Aldiano. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak ya Sobat Gema, dan meninggalkan kesedihan bagi keluarga, sahabat serta para penggemarnya nih di seluruh Indonesia. Almarhum Vidi Aldiano dikenal sebagai salah satu penyanyi pop Indonesia yang memiliki suara khas dan karya-karya yang sangat dicintai oleh masyarakat. Lagu-lagunya seperti Nuansa Bening dan beberapa karya lainnya telah menemani perjalanan musik Indonesia selama bertahun-tahun. Sobat Gema, kabar duka seperti ini tuh sering kali ya mengingatkan kita bahwa dunia hiburan bukan hanya tentang panggung, bukan hanya tentang musik, film, ataupun popularitas. Di balik semua itu ada manusia dengan perjuangan, cerita, dan perjalanan hidupnya masing-masing. Nah, menariknya, kabar tentang dunia hiburan seperti ini tuh bisa dengan cepat menyebar dan diketahui oleh masyarakat luas. Nah, informasi tersebut bisa kita dapatkan melalui berbagai media seperti televisi, media sosial, portal berita, hingga radio. Disinilah kita bisa nih melihat betapa pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media hiburan dan media massa ini tuh memiliki fungsi yang sangat penting nih dalam kehidupan sehari-hari. Media itu tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga memberikan hiburan, edukasi, serta menjadi penghubung antara peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan masyarakat yang berada di tempat lain. Dan melalui media juga kita bisa nih mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, termasuk kabar dari dunia hiburan, musik, film, maupun kehidupan para tokoh publik. Nah, salah satunya media yang sudah sangat lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adalah radio. Nah, radio ini merupakan salah satu media komunikasi yang mampu menyampaikan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat, bahkan sebelum internet berkembang seperti sekarang. Radio ini juga sudah lebih dulu menjadi sarana penting dalam menyampaikan berita, hiburan, maupun informasi kepada publik. Nah, radio juga memiliki keunikan tersendiri nih Sobat Gema dibandingkan media lainnya. Media ini hanya mengandalkan suara, namun mampu menciptakan kedekatan antara penyiar dan pendengarnya. Kayak gue sama Sobat Gema sekarang nih. Dengan hanya melalui suara, penyiar bisa menyampaikan cerita, informasi, bahkan membangun imajinasi para pendengarnya nih. Dan hal inilah yang membuat radio ini tetap bertahan hingga sekarang. Meskipun perkembangan teknologi komunikasi ini semakin pesat. Nah, Sobat Gema, dari pembahasan singkat tadi nih, kita kan bisa melihat nih bahwa radio merupakan salah satu media yang memiliki peran penting nih dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai komunikasi radio. Kita akan mengenal bagaimana sebenarnya radio bekerja sebagai media komunikasi, terus juga ada bagaimana pesan dapat dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain, serta sistem apa saja nih yang digunakan dalam proses komunikasi radio. Nah, yang pertama, kita mulai dari pengertian komunikasi radio ya Sobat Gema. Ada komunikasi radio merupakan proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui udara tanpa menggunakan kabel. Nah, melalui gelombang radio, inilah suara dari seorang penyiar dapat dikirimkan dari stasiun pemancar radio, kemudian diterima oleh para perangkat radio yang dimiliki oleh para pendengar. Nah, dalam sistem komunikasi radio, terdapat beberapa komponen utama nih yang bekerja secara bersama-sama. Komponen tersebut antara lain ada pemancar atau transmitter, media penghantar berupa gelombang radio, serta penerima atau receiver. Nah, pemancar itu berfungsi untuk mengubah suara atau informasi menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan dalam bentuk gelombang radio melalui antena. Nah, gelombang radio tersebut kemudian merambat nih melalui udara hingga mencapai antena penerima. Selanjutnya, perangkat penerima ini atau receiver akan menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi suara yang bisa didengar oleh para pendengar melalui speaker. Nah, melalui proses inilah suara dari seorang penyiar radio dapat sampai ke telinga pendengar yang berada di berbagai tempat, bahkan dalam jarak yang cukup jauh. Nah, selain itu dalam komunikasi radio juga dikenal adalah istilah frekuensi. Nah, di sini frekuensi itu merupakan jumlah gelombang yang terjadi dalam satu detik dan biasanya diukur dalam satuan hertz. Nah, frekuensi secara sederhana dapat diartikan
sebagai jumlah gelombang yang terjadi dalam satu detik yang diukur menggunakan satuan Hertz. Dalam dunia komunikasi, frekuensi ini sangat-sangat amat penting karena menentukan jenis komunikasi apa yang bisa dilakukan dan sejauh mana jangkauan sinyal tersebut. Dalam komunikasi radio, terdapat beberapa jenis frekuensi yang sering digunakan, di antaranya ada medium frekuensi, ada very high frekuensi, ada ultra high frekuensi, dan super high frekuensi. Masing-masing frekuensi ini digunakan dalam bidang yang berbeda nih Sobat Gema. Yang pertama ada medium frekuensi atau MF. Frekuensi ini biasanya digunakan untuk komunikasi jarak menengah hingga jauh. Di dunia nyata, frekuensi MF sering digunakan dalam komunikasi maritim atau komunikasi laut, misalnya antara kapal dan stasiun komunikasi udara. Selain itu, frekuensi ini juga pernah banyak digunakan untuk siaran radio AM yang bisa menjangkau wilayah yang luas. Nah, yang kedua adalah very high frequency atau VHF. Frekuensi ini banyak digunakan dalam komunikasi penerbangan dan komunikasi laut jarak dekat. Contohnya adalah komunikasi antara pilot pesawat dengan menara pesawat bandara, atau komunikasi antara kapal dengan kapal lainnya di laut. Yaitu frekuensi VHF juga digunakan dalam siaran radio FM yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada ultra high frekuensi atau UHF. Di frekuensi ini biasanya digunakan untuk komunikasi jarak menengah yang membutuhkan sinyal lebih stabil dan sebagainya. Dalam dunia nyata, UHF banyak digunakan oleh militer, polisi, petugas keamanan, serta alat komunikasi seperti walkie-talkie atau handy-talkie. Selain itu, frekuensi ini juga digunakan dalam siaran televisi dan jaringan komunikasi seluler. Nah, yang terakhir, ada super high frekuensi atau SHF. Frekuensi ini merupakan frekuensi yang sangat tinggi dan biasanya digunakan untuk teknologi komunikasi modern. Contohnya adalah komunikasi satelit, radar, sistem navigasi, serta jaringan internet berkecepatan tinggi. Teknologi seperti satelit komunikasi ini kayak GPS dan beberapa jaringan internet modern juga menggunakan frekuensi ini loh Sobat Gema. Jadi, cara sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap jenis frekuensi radio memiliki peran yang berbeda dalam dunia komunikasi, mulai dari komunikasi laut, penerbangan, militer, penyiaran radio, dan televisi, hingga teknologi komunikasi modern seperti satelit dan internet. Nah, selain itu dalam penyiaran radio juga terdapat proses yang disebut transmisi radio. Transmisi radio ini merupakan proses pengiriman sinyal informasi baik berupa suara maupun data dari pemancar ke penerima melalui gelombang elektromagnetik. Dalam penyiaran radio, transmisi ini memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kejernihan dan kualitas suara yang diterima oleh pendengar. Seiring berkembangnya teknologi digital, sistem transmisi radio juga terus mengalami perkembangan nih Sobat Gema. Saat ini radio tidak hanya disiarkan melalui sistem analog, tetapi juga mulai beralih nih ke sistem digital, serta radio streaming yang dapat diakses melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa radio terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Nah, dari pembahasan yang telah kita sampaikan dapat disimpulkan nih, berarti radio ini merupakan salah satu media komunikasi massa nih yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat. Nah, radio ini juga terus berkembang nih dari masa ke masa, mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, hingga era digital seperti sekarang ini. Terus juga melalui sistem komunikasi radio, pesan dapat dikirimkan dari penyiar kepada pendengar dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media penghantar. Baiklah, pendengar setia Sobat Gema yang budiman, yang menawan, yang cantik, yang ganteng dimanapun Sobat Gema berada. Demikian nih pembahasan kita pada siaran kali ini mengenai sistem komunikasi dalam siaran radio. Semoga Sobat Gema, apa yang telah kita bahas hari ini nih, mulai dari dunia hiburan hingga sistem komunikasi radio, dapat menambah wawasan kita semua nih tentang bagaimana sebuah pesan dapat sampai kepada banyak orang melalui teknologi komunikasi. Akhir kata dari Yola sebagai penyiar pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga karya-karya dari para insan dunia hiburan yang telah pergi tetap bisa kita kenang melalui suara dan media yang kita dengarkan. Terima kasih, bye-bye.